Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura dari kelompok 6. Nama saya Aulia Ramadanti. Nama saya Indah Nuraila. Di sini kami akan menjelaskan tentang modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Teori modernisasi menurut Surjono Sukanto yaitu perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang pengertian modernisasi dan teori modernisasi. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri modernisasi, syarat-syarat modernisasi, dan gejala modernisasi. Kini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat modernisasi. Yang pertama, cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Berpikir ilmiah sendiri merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Birokrasi sendiri merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan berpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS, Badan Pusat Statistik. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Yang kelima, adanya tingkat organisasi yang tinggi terutama kedisiplinan diri. Keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri modernisasi. Ciri-ciri modernisasi tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat modernisasi, tetapi ada beberapa yang membedakan. Yang pertama adalah masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Heterogen di sini adalah masyarakat yang mengalami modernisasi akan bercampur dan membentuk kesatuan serta persatuan dalam proses pembangunan. Yang kedua, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya perpindahan penduduk yang sangat tinggi dari desa ke kota. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Yang keempat, sistem pelapisan terbuka atau masyarakat modern memiliki sistem pelapisan yang terbuka terhadap perubahan zaman yang dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan dapat menyebabkan pengelompokan lapisan sosial yang memudar. Yang kelima, ada memiliki pemikiran objektif atau masyarakat modern memiliki sifat yang lebih objektif dalam memandang suatu hal karena melihat adanya banyak perubahan serta menerima perbedaan yang ada pada masyarakat. Itulah ciri-ciri pada modernisasi. Selanjutnya yaitu ada gejala-gejala modernisasi. Gejala-gejala modernisasi ditandai oleh beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang budaya. Ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Contohnya seperti gaya berpakaian, gaya model rambut, dan juga gaya bahasa, serta lain sebagainya. Yang kedua, di bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, dan hanya negara-negara demokratis, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak asasi manusia. Yang ketiga, di bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Contohnya seperti banyaknya perdagangan bebas, kerjasama antar negara, komunitas ekonomi, dan perkembangan-perkembangan ekonomi lainnya. Yang terakhir yaitu ada bidang sosial. Bidang sosial ini ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan juga kelompok ekonomi kelas.
Jadi setelah teman-teman saya menjelaskan tentang pengertian, teori, syarat-syarat, ciri-ciri, dan gejala, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak modernisasi dan contoh dari modernisasi. Jadi, modernisasi itu ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak positifnya ialah satu, perubahan tata nilai, hidup, dan kepribadian. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan komunikasi. Ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Keempat, pendidikan dengan metode pembelajaran yang lebih maju. Dampak negatifnya ialah satu, pola hidup konsumsif. Kedua, sikap individualistik. Ketiga, perkembangan teknologi yang disalahgunakan. Keempat, gaya hidup kebarat-baratan. Dan kelima, kesenjangan sosial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh modernisasi. Yang pertama, dulu masyarakat berpergian menggunakan sepeda. Sekarang dengan kemajuan teknologi, rata-rata masyarakat sudah menggunakan mobil. Contoh selanjutnya ialah dulu rata-rata petani membajak sawah menggunakan kerbau. Sekarang dengan canggihnya teknologi, petani membajak sawah dengan menggunakan traktor. Jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.